Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istilah Nurul Istiqomah, mahasiswa UIC Prodi Psikologi Batch 6, akan meninjau kejadian viral dari segi psikologi. Pada kesempatan ini, saya akan meninjau video yang sempat viral menggegerkan Indonesia bahwa sempat terjadi kasus pembunuhan yang berada di Ciamis. Pada Jumat, tanggal 3 Mei 2024 lalu, terjadi sebuah kasus pembunuhan yang sangat mengerikan di daerah Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Dusun Sidang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, di mana seorang suami yang bernama Tarsum berusia 51 tahun tega mengakhiri hidup istrinya sendiri bernama Ibu Y yang berusia 41 tahun. Aksi seorang suami mutilasi istrinya di Ciamis, Jawa Barat sempat terekam ponsel tetangga. Tarsum, 40, warga Dusun Sindang J6A, Desa Cisontrol, Rancah, Ciamis membuat geger warga pada Kamis, 3 Mei 2024. Bagaimana tidak, Tarsum terekam kamera tetangganya sedang memutilasi jasad istrinya sendiri. Tak hanya itu, dalam video yang direkam warga, Tarsum tampak berjalan santai di kampungnya sambil membawa potongan tubuh istrinya. Perekam video itu menyebut pelaku membawa pisau dan membawa sesuatu. Setelah merekam lebih dekat, perekam kaget karena pelaku rupanya membawa potongan tubuh berupa kaki. Pelaku nampak melempar potongan kaki ke karung di tanah. Sebelumnya diberitakan, warga Kabupaten Ciamis digegerkan dengan kasus suami mutilasi istri setelah membunuh korban. Yang mengerikan dari kasus ini adalah Tarsum tidak hanya tega mengakhiri hidup istrinya sendiri, tetapi ia juga memotong-motong bagian tubuh istrinya menjadi beberapa bagian. Selain itu, dia juga tega melakukannya pada siang hari, di mana terlihat dari video yang beredar bahwa Tarsum dengan tenang dan santainya membopong tubuh istrinya, memindahkannya dari TKP pembunuhan menuju pos ronda, di mana kita tahu sendiri bahwa pos ronda adalah tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang. Masalahnya mau peso di unjalan. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita akan membahas kronologi kejadian pembunuhan tersebut, di mana menurut keterangan saksi pada tanggal 3 Mei 2024 terjadi pertengkaran hebat antara Tarsum dan istrinya. Pertengkaran tersebut bukan hanya terjadi di dalam rumah, tetapi juga terjadi di luar rumah. Sekarang mari kita bayangkan, pertengkaran tersebut dapat dilihat oleh banyak orang. Pasti banyak orang yang melihat akan berpikir bahwa pertengkaran tersebut adalah pertengkaran yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri. Tapi siapa sangka bahwa pertengkaran tersebut akan berujung maut. Pertengkaran terus terjadi hingga akhirnya pada satu titik Tarsum membawa kayu balok besar yang diceritakan bahwa balok tersebut berukuran 1 meter dan mempunyai diameter 10 cm. Kemudian, ia menghantam bagian depan dan belakang kepala istrinya hingga akhirnya istrinya terjatuh. Background Tarsum yang merupakan seorang peternak sapi dan jagal sapi keluar dari rumah dengan membawa sebuah pisau. Lalu pada saat yang bersamaan, Tarsum memotong-motong bagian tubuh istrinya dan kemudian memindahkannya dari TKP ke pos ronda dengan memakai baskom. Lalu sisa-sisa bagian yang ada dia bopong menuju ke pos ronda. Bahkan bukan hanya memotong-motong tubuh istrinya menjadi beberapa bagian, Tarsum berkeliling ke rumah warga untuk menawarkan daging tersebut agar warga mau membeli daging tersebut. Ada kejadian, ya saya sangka itu kejadian itu bukan gitu. Nah, ternyata di tempat itu udah ada kejadian pas-pas papasan sama si pelaku. Dia udah membawa baskom berisi daging, dia masih bawa pisau, jadi nawarin nama saya. Jadi Pak, tolong beli nih daging sianti sudah tidak ada. Setelah itu, pas daging ditaruh di jalan di baskom itu, dia balik lagi ke tempat yaitu jasad yang tadi. Setelah itu dia kembali, saya langsung pergi ke kapal saya. Saksi yang melihat sebelum menyadari sesuatu yang dibawa oleh Tarsum
Dia memvideo Tarsum tersebut hingga akhirnya dia menyadari hal tersebut dan kemudian melaporkannya kepada polisi. Pada saat polisi datang, kemudian Tarsum diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Pada saat proses interogasi, Tarsum pun terlihat dengan tatapan kosong, linglung, dan bingung atas apa yang menimpanya. Nyata tuh yuk. Hah? Itu nyata tuh. Jam berapa yuk? Pelakuna sih. Memangnya bisa terlihat dari video yang beredar bahwa Pak Tarsum ini mengalami keadaan mental yang tidak stabil. Beliau belum bisa memutuskan layak tidaknya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dipidanakan karena besok masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Untuk saat ini belum bisa menyimpulkan. Sekarang kita akan mencari tahu siapa Pak Tarsum ini. Sebelum kasus pembunuhan tersebut, Pak Tarsum dikenal oleh warga adalah orang yang baik hati dan tidak mau merepotkan orang lain. Jadi nggak nyangka sama sekali gitu. Memang aktivitas sehari-harinya apa, Pak? Dagang itu kambing, jual beli kambing dianya. Masih sampai sekarang? Iya. Tetapi menurut keterangan saksi, salah satu temannya, teman mengobrolnya di pasar, bahwa Pak Tarsum ini memang sedang mengalami kesulitan ekonomi, di mana dia bercerita bahwa bisnisnya sudah mulai sepi peminat, hingga akhirnya dia merasa bahwa bisnisnya ini akan bangkrut. Selain itu, menurut keterangan ketua RT setempat, Pak Yoyo merupakan ketua RT dari Pak Tarsum ini, Pak Yoyo menerangkan bahwa Pak Tarsum pernah hampir ingin mengakhiri hidupnya menggunakan golok dan kemudian aksinya tersebut gagal oleh warga dan akhirnya Pak Tarsum dibawa ke puskesmas setempat dan kemudian diberi penanganan yang sesuai. Menurut keterangan polisi atas tindakan Tarsum tersebut melalui interogasinya, polisi mendapatkan beberapa bukti bahwa dugaan-dugaan terjadinya pembunuhan tersebut adalah Tarsum yang mempunyai background penjagal sapi dan peternak sapi, bisnisnya ini ternyata mulai turun atau mulai bangkrut, di mana sepi peminat menjadi salah satunya faktor pemicu bisnisnya menjadi bangkrut. Usut punya usut, ternyata Tarsum ini untuk mengembangkan bisnisnya, dia meminjam uang sebesar 100 juta. Karena bisnisnya yang kemudian bangkrut, mungkin dia merasa depresi bagaimana cara dia untuk membayar hutang dan melunasi hutang-hutang tersebut. Dugaan yang kedua bahwa untuk mengembangkan bisnisnya tadi, Tarsum meminjam uang sebesar 100 juta. Kemudian hal inilah yang memicu depresi pada Tarsum karena bisnisnya yang tidak laku atau hampir bangkrut membuatnya akhirnya terjerat hutang. Sekarang kita akan meninjau motif, penyebab, atau alasan mengapa Tarsum melakukan hal tersebut. Pembunuhan dan mutilasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Mutilasi merupakan tindak lanjutan dari pembunuhan yang merupakan perilaku agresi. Sekarang kita akan memakai teori psikodinamika, di mana di sini kita dapat melihat Tarsum sempat hilang akal. Teori psikodinamika ini fokus pada sesuatu hal yang berada di dalam diri pelaku, yaitu dorongan yang ada di dalam diri pelaku sehingga menyebabkan di mana pelaku tersebut, manusia tersebut, kemudian tega melakukan perilaku yang perilaku tersebut merupakan perilaku tidak normal. Contohnya pada kasus Tarsum ini, Tarsum mungkin merasa bingung, merasa marah, merasa kecewa atas apa yang sedang dia hadapi. Kemudian rasa itu yang membangunkan sifat agresinya hingga akhirnya dia tega melakukan pembunuhan kepada istrinya. Di mana teori behaviorisme ini fokus pada sesuatu yang kemudian menjadi dorongan, sesuatu yang membuat agresi seseorang terbangun. Pada kasus Tarsum ini, kita harus menyelidiki apa sebenarnya yang membuat
sifat agresi pada diri Tarsum ini terbangun hingga akhirnya tega melakukan sesuatu hal yang keji. Melalui teori psikologi, kita dapat mengetahui motif dugaan atau alasan yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Pada kasus Pak Tarsum ini kita jadi mengetahui motif apa, penyebabnya apa yang kemudian menjadi trigger Pak Tarsum untuk melakukan hal seperti itu kepada istrinya. So, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.